juga masuk istri, masuk surga, istrinya juga ikut. Bapak sama ibu dua-duanya masuk surga insya Allah, amin. Ibu kalau masuk surga mau nggak sama suaminya? Mau katanya kan. Bapak kalau masuk surga mau nggak sama istri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah nanya di tempat lain, ibu mau nggak masuk surga sama bapak? Mau. Kalau saya tanya, bapak mau nggak masuk surga sama ibu? Iya. Memang laki-laki selalu malu mengungkapkan isi hatinya. Makanya menurut survei, lembaga survei Indonesia, 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Suami ibu pernah mengatakan I love you? Tidak. Itu berarti termasuk yang 90% tadi. Mereka tidak mengucapkan I love you kepada istrinya karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Tapi bukan yang di Musi Banyuasin. Kalau yang di sini ini baik-baik semua insyaallah. Pak, tadi waktu kutanya mau nggak masuk surga sama ibu, kenapa bapak nggak jawab? Gini Pak Ustadz ya, saya nanya balik sama Ustadz ya. Iya. Kita kalau masuk surga tuh dengan istri kita Pak Ustadz. Iya, saya bilang. Lama dia menung. Kenapa bapak menung? Sedang di dunia aja aku udah nggak tahan Pak Ustadz. Bapak nggak tahan, baru pergi sebentar aja ditanya pulang jam berapa, kunci motor mana, duit sawit mana, gaji mana. Saya bilang itu bukan istri Pak, itu apa? Itu bidadari surga yang menyelamatkan bapak dari azab neraka. Maka nanti pulang dari sini jangan lagi panggil biniku, jangan lagi panggil istriku, panggillah oh my angel. Setuju kok? Siap kalian? Kalian adalah malaikat penyelamatku. Betul. Laki-laki sangat bisa berbuat maksiat dan dosa, game online, judi online, sabu-sabu, narkoba, tapi tidak bisa melakukan itu semua. Kenapa? Karena duit dipegang istri. Ibu siap memegang duit mereka? Saya ini bukan jahat Pak Ustadz. Aku nih bukan jahat Pak Ustadz. Aku nih setia. Memang beda-beda tipis antara takut dengan setia. Ustadz Somad. Ya. Gimana nanti suami yang takut istri kalau di akhirat? Suami yang terlalu takut sama istrinya, nanti di akhirat dia tidak kena azab kubur. Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Karena udah azab kali waktu di dunia. Gue tengok lepas kali ketawa orang. Allahumma salli ala sayyidina bihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa ngasih satu kelas Pak Ustadz. Satu kelas itu kan 100 juta. Saya duitnya nggak cukup. Jangan sendirian, pakai grup. Ini ada namanya grup jilbab pink. Nanti mintakan sama ketua yayasan, kami mau nyumbang satu kelas, tapi namanya nama kami. Namanya apa? Kelas jilbab pink. Setuju? Lengkap dengan gambarnya semua. Nanti orang jilbab pink itu semua fotonya gini. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kelas yang kedua nyusul. Datang yang satu lagi.
Kalau jilbab pink bisa, kami juga bisa. Lalu apa? Kami buat lagi namanya di sampingnya, namanya kelas jilbab merah menyala abangku. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Datang satu lagi, bukan cuman kalian aja yang bisa, kami pun bisa. Kami mau buat kelas juga. Apa nama kelasnya? Namanya kelas jilbab es campur. Warnanya macam-macam. Itu ada komunitas jilbab hijau daun, ada hijau pucuk pisang, macam-macam. Mudah-mudahan semuanya warnanya apapun, yang penting pakai jilbab. Yang jilbab panjang sama jilbab pendek jangan kelahi. Ini jilbab panjang sama jilbab pendek kelahi. Jilbab pendek masuk neraka. Akhirnya berkelahi, cakar-cakaran, yang ketawa yang nggak pakai jilbab. Untung aku nggak pakai jilbab. Coba kalau aku pakai jilbab, berkelahi sama mereka. Mudah-mudahan semuanya yang bercadar alhamdulillah, yang berjilbab alhamdulillah, yang belum berjilbab mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Sudah dikasih tahu nggak juga? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bisa, Pak Ketua Yayasan, kalau komunitas ini datang mau nyumbang satu kelas di atas nama dia, boleh apa tak boleh? Boleh. Udah saya tanyakan. Nantilah, jangan sekarang ya, selesaikan dulu pengajian. Satu kelas namanya kelas polisi, bisa atau tak bisa? Bisa. Datang Pak Kapolres, dikumpulkannya semua Kapolsek, dikumpulkannya semua Babin Kamtipmas, kita buat kelas. Siap. Bisa atau tak bisa? Bisa. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi, mumpung masih jadi pejabat negara, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti udah pensiun barulah datang ke ceramah Ustadz Somad. Apa yang bisa kita buat Ustadz Somad? Bapak masih aktif. Inilah tanganku udah tua, udah begitu. Istighfar aja lah Pak, banyak-banyak baca Yasin Pak, malaikat maut udah dekat Pak. Mumpung pistol besi masih menyala, masih meletup, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Jangan nanti seragam sudah ditarik negara, pistol besi sudah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Lupa saya ada santri, astagfirullah. Ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ada kelas namanya kelas tentara, bisa apa tak bisa? Bapak dan Ramil memerintahkan Bapak dan Ramil memerintahkan siapa ya? Bapak dan Dim memerintahkan, dan Ramil memerintahkan, Babinsa memerintahkan, semua kita buat kelas. Siap. Berdiri atau tak berdiri kelas? Berdiri kelas. Itulah yang akan jadi kenangan. Ini dulu kelas ini siapa yang nyumbang? Ini waktu Bapak Fulan dulu jadi Kapolres di sini, ini sumbangannya. Ini kelas ini siapa yang buat? Ini dulu waktu Bapak Dandim Babinsa Babin Kamtipmas, ini yang dibuatnya. Itulah yang akan jadi kenangan sampai mati, mengalir sampai hari kiamat. Betul? Dulu waktu dia pejabat di sini, dia banyak punya kebun sawit Pak Ustadz. Mana kebun sawitnya? Habis diambil orang. Dulu waktu dia di sini banyak kebun karetnya Pak Ustadz. Mana kebun karetnya? Habis. Semuanya berubah atas nama orang lain. Surat tanah berganti nama, surat mobil berganti nama. Ada satu surat lagi yang paling menyakitkan, berganti nama. Surat nikah. Surat mobil STNK BPKB berganti nama. Surat tanah, surat sawit, surat kebun, akte notaris, BPN, Badan Pertanahan Nasional ganti nama. Tapi yang paling menyakitkan, surat nikah Bapak berganti nama. Mereka cuma nunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu surat nikah berganti nama dengan brownies, brondong manis. Tengoklah ketawa mereka yang lepas Pak. Ibu boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut?
Jelas Pak? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Apa maksud Ustadz Somad ngomong begini nih? Jangan lagi undang Pak Bupati, jangan undang Ustadz Somad itu lagi, dia merusak kebersamaan kami. Itu Ustadz provokator. Saya bukan mau merusak kemesraan. Jangan gara-gara ini nanti pas buka puasa Bapak bilang, adek teh manis abang mana, buat sendiri. Tujuan saya adalah ingin mengingatkan bahwa hidup ini sementara, yang kekal abadi hanyalah Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Yayasan hilang, penceramah mati, pejabat berganti, tapi yang kekal abadi adalah amal-amal Islam. Ini baru pembahasan yang pertama, masalah harta. Yang kedua adalah masalah anak. Ibu siap memasukkan anaknya ke pesantren Al-Ma'arif? Anda takut anak Anda LGBT? Takut anak Anda judi online? Takut anak Anda narkoba? Takut anak Anda seks bebas? Daftarkan segera ke pesantren Al-Ma'arif di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Daftarkan segera ke nomor berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang soleh dan solehah. Yang santri dan santriwati angkat tangan.